Para peserta konferensi boleh untuk menuliskan pertanyaannya di Q&A ya. Saya sudah menjaring beberapa pertanyaan yang ada di Q&A. Pertama dari Bu Titik Wijayati. Pertanyaannya, Prof. Johan mungkin bisa memberikan gambaran adakah hubungan musik dengan bahasa? Mungkin langsung boleh dijawab ya, Prof. Johan ya. Ya, baik. Kalau saya ditanya hubungan, saya akan menjawab itu sangat dekat sekali ya. Jadi kita menganalisis sebuah lagu, sebetulnya kognisi kita itu adalah materi-materi yang dibahas. Misalnya gini, kalau di dalam musik ada yang disebut motif. Motif itu adalah beberapa nada yang digabung menjadi satu kesatuan. Itu kita sebut motif. Kemudian dari motif ini kita kembangkan, dia menjadi kalimat. Satu kalimat. Supaya dia menjadi musik, itu ada kalimat tanya dan kalimat jawab. Jadi kalau saya tanya, musik dengan bahasa dekat nggak? Wah, itu sangat dekat sekali sebetulnya. Maka itu orang sering mengatakan bahwa musik itu adalah bahasa universal. Tapi secara jelas ini adalah bahasa yang non-verbal. Jadi sama dengan seni-seni yang lain. Jadi musik itu hadir di dunia, itu untuk komunikasi. Ya, kalau bahasa komunikasinya verbal. Kita bertanya, oh kalimat tanya juga ada di musik, jawab, oh juga ada. Jadi orang yang ngomongnya ngaco-ngaco misalnya dalam bahasa itu, di musik juga ada. Ya. Mungkin ada yang misalnya dengar hip hop atau apa. Jadi itu sangat dekat sebetulnya. Nah intonasi juga ada. Jadi orang Jawa berbahasa Indonesia dengan orang Batak berbahasa Indonesia itu beda intonasinya. Jadi kalau kita ukur itu pitch-nya beda-beda. Ya. Irama orang bicara, oh beda sekali, jelas sangat beda. Saya orang Sumatera yang tinggal di Jawa, saya bisa merasakan bagaimana irama kami berbeda, intonasi kami berbeda, tinggi rendah nada bicara berbeda, semua berbeda. Nah itu semua ada di musik. Jadi itu ya seperti sekeping uang logam kalau menurut saya Bu ya. Musik dan bahasa itu ya bolak-balik aja sebetulnya. Hanya satu yang jelas verbal, satu non verbal. Itu Mas. Terima kasih, Prof. Johan. Tadi pertanyaan dari Bu Titi ya. Saya tadi sempat membaca ada pertanyaan dari Pak Sainul ya. Kira-kira pertanyaannya berhubungan dengan musikalisasi puisi. Jadi kalau musik, dari penjelasan Prof. Johan tadi, musik nampaknya itu bisa diposisikan sebagai media yang punya konten bahasa sendiri. Bagaimana menurut Prof. Johan posisi musik di dalam musikalisasi puisi? Gitu. Kira-kira begitu kalau tadi tidak lengkap. Ya, bagaimana Prof. Johan soal musikalisasi puisi? Ini kalau saya analogikan misalnya ada musik tari dan musik pengiring tari. Ya. Kan kita kadang-kadang agak kesulitan dalam terminologi bahasa Indonesia ya. Musikalisasi puisi itu sebetulnya yang diutamakan tuh puisinya atau musiknya. Nah, saya memberi contoh, kalau di seni itu ada musik tari dan musik iringan tari. Nah, bagi saya musikalisasi puisi itu lebih musik mengiringi puisi. Jadi ini dalam konteksnya emosional sebenarnya untuk membangkitkan suasana. Jadi musik ini membantu suplemennya gitu. Karena yang mau disampaikan itu adalah puisinya. Berbeda dengan puisi yang mau dimasukkan ke dalam musik itu kita sebut jadi lagu. Nah, itu kekuatannya ada di lagunya. Ya, beda. Jadi memang penggunaan istilah ini yang sampai hari ini terakhir ada mahasiswa yang penelitian musikalisasi itu puisi itu apa sih sebetulnya. Nah, hasil temuan mengatakan musikalisasi puisi itu adalah musik yang mengiringi puisi. Nah, kalau si puisi ini mau kita jadikan musik, itu artinya kita jadikan lagu. Itu orientasi itu adalah pada ke musiknya nanti. Dia nggak jadi musikalisasi puisi lagi, dia jadi lagu gitu. Kira-kira gitu, Mas. Oke, kalau istilahnya saya belum yakin tepat apa enggak gitu ya, kira-kira gitu deh. Ya. Untuk Q&A dan chat, saya kira sudah tidak ada lagi. Tapi kita masih punya waktu menjelang 10 menit terakhir ya, atau kurang dari 10 menit.
Saya, ini ada dari Dr. Ramli dari Borneo Tarakan. Sejauh ini orang lebih cenderung suka musik dalam lagu. Bagaimana dengan instrumen? Sejauh mana pengaruh memori dan pembelajaran lainnya? Ya, Kira-kira begitu pertanyaan Prof. John. baik-baik. Kalau dalam penelitian seperti saya lakukan, saya lebih banyak menggunakan musik daripada lagu ya. Karena kalau lagu itu ada bias. Jadi si pendengar itu mendapatkan dua informasi, tentu saja informasi verbalnya yang lebih kuat, karena lagu itu ada lirik-liriknya. Nah, hampir sebagian besar penelitian yang ada di dunia tentang musik, itu menggunakan musik yang tadi disebutkan instrumental ya. Jadi bukan lagu, itu musik, karena di musik itu lebih murni terjadi pengelolaan suara. Tapi kalau di lagu itu sudah ada kombinasi pengelolaan bahasanya, itu berbeda. Jadi makanya kalau misalnya kita sering mendengar masalah misalnya musik terapi atau apa, itu biasanya itu musik, bukan lagu yang digunakan itu. Karena saya juga beberapa kali tanya oleh beberapa orang, kira-kira kalau misalnya untuk orang stroke itu musiknya apa ya? Ya kan gitu ya. Ya kami diskusi dulu, Anda maksud lagu atau musik, karena macam-macam. Jadi kita tidak serta mengatakan musik dapat menyembuhkan. Tapi yang hampir pasti, musik mendapat menjadi suplemen untuk mendukung penyembuhan fisik. Nah, musik itu bekerja di ranah emosinya. Jadi biasanya kalau teman-teman yang mengalami sesuatu gangguan penyakit yang cukup serius, itu biasanya secara mental. Ya, secara mental sudah, orang bilang ya sudah down, kadang makan minum obat juga sudah males, rasanya ya lebih baik saya mati saja. Nah ini sebenarnya peran musik di situ sebetulnya, memberi suplemennya di sana supaya ada harapan hidup. Jadi ada beberapa penelitian eksperimen yang dilakukan oleh teman-teman di Jogja sini terhadap pasien stroke. Ya. Nah musik itu digunakan untuk mereduksi depresinya. Ya kita tahu ya kalau misalnya pasien stroke memang tidak bisa apa-apa, tidak bisa bergerak gitu ya. Walaupun kadang-kadang pikirannya masih kuat, masih sadar, masih sehat, tapi nggak bisa apa-apa, itu membuat stres yang berkepanjangan menjadi depresi. Nah, musik bisa digunakan untuk itu. Musik yang seperti apa? Setiap orang pasti akan berbeda-beda. Jadi sebelum kita memberikan musik ini untuk melakukan terapi, biasanya yang kita riset itu adalah historical background. Jadi kita wawancara mendalam dengan keluarga, dengan anak, dengan temannya, sampai kita menemukan, oh kalau begitu sepertinya jenis-jenis musik seperti ini bisa membuat si pasien mengenang kembali masa lalu ketika dia masih sehat, ketika masa kanak-kanaknya, ketika masa remajanya. Intinya adalah kita mengembalikan pengalaman-pengalaman positif. Nah, jadi suplemennya di sana. Saya kira itu, Pak. Ya. Masih ada waktu. Saya baca-baca dulu di Q&A. Tidak ada. Tapi ini ada pertanyaan kedua dari penanya yang sama, Ibu Titi ya. Saya kira boleh karena masih ada waktu. Bagaimana caranya agar musik bisa memberikan pengaruh dalam pembelajaran? Nah, ini untuk guru atau dosen di kelas ya, Prof. Gimana, Prof? Ya, musik. baik. Saya cukup lama, saya sekarang masih menjadi guru SD untuk musik kreatif di salah satu sekolah di desa. Jadi saya menjadi guru di sana. Di pendidikan itu kita punya kesalahpahaman yang menurut saya cukup esensial. Jadi ketika kita bicara musik atau tari atau seni rupa di dalam pendidikan, itu orientasi kita itu pada keterampilan sebetulnya. Itu yang membuat guru semakin stres sebetulnya. Ya sudah sibuk bahannya apa, cara mengajar gimana, saya tidak bisa main musik, saya juga nggak bisa bernyanyi. Ya itu yang terjadi. Makanya saya mengatakan tadi, sempat saya singgung bahwa pendidikan musik di sekolah umum sebetulnya tidak berjalan dengan baik. Karena orientasi kita itu pada keterampilan. Kita bisa bayangkan bagaimana stresnya seorang anak ketika pelajaran bahasa Indonesia, matematika, IPA, IPS, PKN, dan musik itu semua harus bagus. Bisa kita bayangkan bagaimana stresnya anak-anak itu. Ya, padahal musik, baik itu tari, teater, atau seni rupa di sekolah, ini justru untuk meningkatkan potensi humanioranya. Ya. Jadi saya mengajarkan musik kreatif itu kita mengolah suara.
bagaimana anak-anak ini punya pengalaman suara. Kalau tari, pengalaman gerak, bukan pola lantai. Karena pola lantai itu untuk calon penari. Jadi anak SD misalnya, sama sekali bukan calon musisi, bukan calon pelukis, bukan calon penari. Juga tidak berhak kita minta anak-anak untuk mengkonservasi kebudayaan. Bukan tugas mereka. Ya, memelihara kebudayaan itu bukan tugas anak-anak. Saya kira itu terlalu absurd. Kalau anak mengkonservasi kebudayaan yang kita paksakan, saya itu menghilangkan kemerdekaan anak-anak. Nah, sekarang kan kita sudah bicara merdeka belajar nih, kan gitu ya. Yang berhak dan wajib mengkonservasi budaya Indonesia itu adalah pemerintah. Apakah itu lewat sanggar, apa lewat Taman Budaya, bukan lewat anak-anak. Ya, kalau ibu pasti tahu sebagai pendidik psikologi perkembangan anak seperti apa sih. Ya, otaknya yang lagi plastik itu jangan dijejali. Itu yang terjadi selama ini itu menjejali anak-anak. Kalau tidak, nggak mungkin Mas Menteri minta kita merdeka. Ya, selama ini ada yang nggak benar itu, makanya disuruh merdeka. Nah, pemerdekaan yang saya sampaikan adalah pendidikan musik di sekolah umum. Jadi saya garis bawahi sekolah umum, ya, bukan sekolah kejuruan. Sekolah umum bukan mengarah kepada keterampilan, tapi bagaimana anak-anak bisa mengalami, punya pengalaman terhadap suara. Suara yang diapain? Ya suara yang diolah macam-macam. Apakah saya perlu harus tahu teori musik? Tidak perlu. Di Indonesia kita dari kecil di desa sudah banyak yang namanya dolanan. Wong di kali pun bisa jadi musik kan. Di Jawa Barat tuh ada anak-anak main air itu main musik sebetulnya itu. Kenapa? Ada iramanya, ada suaranya, ada keras lembutnya. Nah itu semua elemen musik. Jadi sebenarnya sangat simpel, cuman kita sudah terlalu rumit ya negara kita, dibikin rumit semua gitu ya. Apalagi musiknya musik barat. Ya. Nah, sementara musik, tari, apapun tidak bisa lepas dari budayanya. Indonesia tidak punya budaya do re mi fa sol la si do, enggak punya, itu tuh Eropa dari Yunani kan. Nah, kita setengah mati belajar itu, ya kan. Kira-kira gitu Bu. Jadi saran saya jangan terlalu tegang dengan pendidikan seni. Makanya di sekolah saya, di SD SMP kami mengenai istilah itu musik kreatif. Bagaimana anak-anak senang, happy, bermain-main dengan suara. Latihan teriak yang keras, latihan bicara yang lembut. Itu semua ada di musik. Latihan ngomong cepat, latihan ngomong lambat. Itu semua ada di musik. Ya, latihan tinggi rendah nada pakai main-main. Kan masa kanak-kanak itu masa main-main, bukan masa mikir serius, apalagi suruh baca notasi balok. Ya. Itu gurunya pun udah ketakutan lihat notasi balok, apalagi muridnya. Nah, ini sebetulnya banyak sekali penjajahan-penjajahan pengetahuan yang tanpa kita sadari selama ini kita lakukan. Ya mudah-mudahan sekarang kita pelan-pelan belajar merdeka lagi. Kira-kira gitu ya, Bu ya. Pak Mas No. Ya, Prof. Johan. Itu kalau boleh juga saya nimbrung komentar. Persoalan yang diderita atau dialami para mahasiswa calon guru atau bahkan guru-guru seni di sekolah ya. Juga sebenarnya laporan-laporan orang tua siswa ketika pelajaran seni di sekolah itu yang idealnya tadi memberikan pengalaman estetik ya, baik musik atau apapun, tapi malah menjadi pelajaran yang horor dan merepotkan. Karena tadi kata Pak Johan, salah menempatkan kontennya ya, belajar teori musik yang tinggi-tinggi, lalu dipaksa untuk jadi musisi dan seterusnya. Jadi ya, kita jadi sadar kembali bahwa sebenarnya pendidikan kita terkadang, pendidikan seninya ya, terkadang memang perlu dikoreksi di lapangan. Itu terkait dengan pembelajaran. Waktu kita habis nampaknya, tinggal 1 menit. Jadi untuk menutup sesi ini, saya ingin menyampaikan pertama terima kasih kepada Profesor Johan dari ISI Yogyakarta yang sudah memberikan materi tentang musik ya, kaitannya dengan tadi suasana pandemi, bagaimana musik mampu mengelola emosi dan tingkat stres orang-orang yang panik di masa pandemi. Lalu juga tadi banyak hal, potensi musik sebenarnya masih banyak yang belum digarap, baik dalam pendidikan maupun sosial. Jadi terima kasih kepada Prof. Johan. Juga saya berikan hormat dan terima kasih pada seluruh partisipan konferensi yang sudah menyimak
dari awal sampai akhir di sesi kedua plenary ini. Sebelum saya tutup, mungkin saya informasikan sih habis ini break ya. Tapi sebelum break saya akan kembalikan kepada host Ibu Raisa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you very much, Mr. Sumasno, for leading the session. Ladies and gentlemen, we will take a break for about 2 hours. For the participants and presenters, please access the link of Zoom meeting, which is provided in the program book or in the chat box for joining the parallel session. Well, it's actually shown in our screen too. The presenters are required to join the room based on the number listed on the program book. All of the participants are welcome to choose the room available in the breakout room. After the parallel session, please rejoin this link to proceed to the third plenary session. Thank you. We will see you again at 2 p.m.